Adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia kaya akan keragamannya. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, dan ada juga berbagai agama. Contohnya seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalian pasti penasaran kan, ada apa aja sih yang ada di Indonesia? Yuk simak video kali ini. Assalamualaikum adik-adik pembelajar yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya, Kak Tia, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, akan kembali mengajak kalian semua untuk belajar mengenai materi tematik terpadu. Kira-kira apakah kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari? Ya, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi indahnya keragaman di negeriku. Lebih spesifiknya lagi, kita akan belajar mengenai keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tujuan pembelajaran kali ini agar adik-adik mampu mengetahui kata sulit dan pokok pikiran dalam teks bacaan, mampu mengetahui macam-macam pengaruh dan manfaat gaya terhadap benda, mampu mengenal tinggi rendah nada dan tanda tempo dalam lagu, mampu mengetahui faktor penyebab keragaman, mampu mengetahui sikap terhadap keragaman suku bangsa dan agama, mampu mengenal keragaman bahasa daerah dan cara mencegah kepunahan bahasa daerah, dan yang terakhir, mampu mengetahui ide pokok dan gagasan pokok dalam setiap teks bacaan. Adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, bahasa, dan agama. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman dan perbedaan. Hal tersebut tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi, meskipun banyak perbedaan, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mencermati teks berikut ini. Teks ini berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Dari teks tersebut, kita menemukan beberapa kata-kata sulit. Di antaranya ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian ada kata sensus. Sensus memiliki arti perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dan ada kata etnis. Etnis memiliki arti suku bangsa. Teks tersebut terdiri dari 2 paragraf. Ingat ya adik-adik, setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran. Sehingga teks tersebut mempunyai 2 pokok pikiran. Kita ingat-ingat lagi ya adik-adik, cara untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal
awal dan akhir pada paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar Bendy, pedati sapi, dan pedati kerbau. Salah satu persamaan dari ketiga alat transportasi pada zaman dahulu tersebut adalah sama-sama menggunakan binatang untuk menarik beban berupa pedati atau bendi. Pada saat kuda menarik bendi, maka bendi akan bergerak ke arah kuda. Begitu pula saat sapi atau kerbau menarik pedati, maka pedati akan bergerak ke arah sapi atau kerbau. Nah, adik-adik perhatikan gambar meja. Ketika adik-adik mendorong atau menarik meja, maka meja akan bergeser. Aktivitas yang membuat meja bergeser disebut dengan gaya. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Selanjutnya adik-adik perhatikan gambar berikut, yaitu gambar orang yang mendorong mobil. Mobil dapat bergerak karena adanya pengaruh yang diberikan oleh orang yang mendorong mobil. Gaya tersebut disebut dengan gaya otot. Lalu adik-adik perhatikan gambar buah jatuh dari pohon. Penyebab buah jatuh dari pohon karena saat buah mengalami kematangan, buah akan jatuh karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Selanjutnya adik-adik perhatikan gambar kursi. Kursi dapat berpindah tempat karena adanya gaya gesek. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Apa macam-macam gaya? Macam-macamnya yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya gravitasi bumi, gaya magnet, dan gaya gesek. Adik-adik, apakah kalian tahu lagu yang terkenal dari Papua itu apa? Ya, benar sekali. Lagu yang terkenal dari Papua yaitu lagu Apuse. Nah, adik-adik perhatikan ya notasi lagu Apuse ini. Kemudian dengarkan kakak yang akan sedikit menyanyikan lagu ini. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflen sobani nema bagi pase apuse kokondao yarabe sorendoreri uflen sobani nema bagi pase Arafabie aswara kwar Arafabie aswara kwar. Barusan adik-adik sudah mendengar kakak menyanyikan lagu ini. Dalam lagu tersebut terdapat tinggi rendah nada. Bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi ditandai dengan titik di atas notasi. Sehingga bisa kita temukan bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi ada Puse kokon dao, Rabe soren do re. Lalu Sobani nema baki pase, Rafabie rakwar dan Rafabie rakwar. Lalu, bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah ditandai dengan titik di bawah notasi. Sementara pada lagu Apuse ini tidak ada notasi yang ditandai dengan titik di bawah. Sehingga pada lagu Apuse ini tidak ada bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah. Adanya nada tinggi dan nada sedang.
Adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan aktivitas bertukar buku. Nah, aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan dari gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, maka kita dapat memindahkan benda dengan mudah. Nah, adik-adik sekarang baca lagi ya teks tentang suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya adik-adik coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, dalam tabel berikut terdapat dua kolom yang kosong. Kolom sebelah kiri untuk pengetahuan yang sudah diketahui adik-adik sebelum membaca teks. Sedangkan kolom sebelah kanan untuk pengetahuan baru yang didapat adik-adik setelah membaca teks. Contohnya seperti ini adik-adik. Misalnya adik-adik sudah mengetahui bahwa sejak dahulu kala Indonesia hidup dalam keragaman. Maka adik-adik langsung tuliskan di kolom sebelah kiri untuk pengetahuan yang sudah diketahui. Kemudian adik-adik menemukan pengetahuan baru seperti berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Maka adik-adik langsung tuliskan di kolom sebelah kanan untuk pengetahuan baru yang didapat. Selanjutnya adik-adik coba kerjakan ya dengan menuliskan di bawah contoh tadi. Adik-adik, ada yang tahu faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia itu apa saja? Ya, benar. Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia itu ada 5, yaitu letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, adik-adik coba perhatikan teks berikut ini tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Dari teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi baru. Berikut informasi yang dapat kita dapatkan. Faktor penyebab keragaman yang pertama tadi adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, keragaman yang terjadi karena letak strategis wilayah Indonesia yaitu kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, bahasa, dan agama. Selanjutnya adik-adik lanjutkan ya informasi yang telah adik-adik temukan. Kemudian diskusikan dengan teman sebangku dan bacakan hasilnya di depan teman-teman yang lain. Adik-adik, Kak Tia ingin bertanya, bagaimana sikap adik-adik terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Ya, benar sekali. Sikap kita terhadap keragaman ini yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, keragaman suku bangsa tersebut menghasilkan keragaman bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing. Namun, perbedaan tersebut dapat disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Adik-adik coba perhatikan teks berikut ini tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu ide pokok itu apa? Ya, benar sekali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam paragraf. Ide pokok biasanya terletak di kalimat utama. Setelah adik-adik membaca teks berikut, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Kakak akan memberikan contoh ide pokok pada paragraf pertama. Ide pokok dari paragraf pertama adalah posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Selanjutnya, adik-adik tentukan ide pokok pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat seperti yang telah kakak contohkan tadi pada paragraf pertama. Adik-adik,
Apabila bahasa daerah tidak kita lestarikan, maka lama-kelamaan akan terancam punah. Berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. Yang pertama, sering berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Dan yang ketiga, mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu daerah. Adik-adik sudah tahu kan keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia? Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu tertuang dalam lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Selanjutnya adik-adik dengarkan ya, kakak akan sedikit menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope. Pada suatu lagu terdapat syair lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi, nada sedang, dan nada rendah. Syair lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi ditandai dengan titik di atas notasi. Sedangkan syair lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah ditandai dengan titik di bawah notasi. Berikut urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan maka nada semakin tinggi. Pada notasi balok, semakin ke atas letak nada maka semakin tinggi bunyi nada. Adik-adik coba perhatikan notasi angka pada lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Pada bagian kiri atas pada lagu tersebut terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanda tempo? Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Berikut istilah tanda tempo. Pertama, tanda tempo allegro artinya cepat. Kedua, tanda tempo moderato artinya sedang. Dan yang ketiga, tanda tempo largo artinya lambat. Adik-adik, di Indonesia terdapat keragaman agama. Contohnya seperti agama Islam dengan tempat ibadahnya masjid, agama Kristen dengan tempat ibadahnya gereja, agama Katolik dengan tempat ibadahnya gereja, agama Hindu dengan tempat ibadahnya pura, agama Buddha dengan tempat ibadahnya wihara, dan agama Konghucu dengan tempat ibadahnya kelenteng. Adik-adik, sekarang coba perhatikan teks berikut ini tentang keragaman agama di Indonesia. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Kita ingat-ingat kembali ya adik-adik, gagasan pokok itu terdapat di kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf pertama yaitu di akhir paragraf. Sehingga gagasan pokok pada paragraf pertama adalah di Indonesia ada 6 agama yang diakui negara. Selanjutnya pada paragraf kedua, kalimat utama juga terdapat di akhir paragraf. Sehingga gagasan pokok pada paragraf kedua adalah negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.
Adik-adik telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Sekarang adik-adik coba baca teks yang berjudul Karnaval Mini di Sintang. Setelah membaca, tuliskan kata sulit lalu cari artinya. Misalnya, kata karnaval. Karnaval memiliki arti pawai dalam rangka pesta perayaan. Kemudian, cari gagasan pokok setiap paragraf. Misalnya, gagasan pokok pada paragraf pertama adalah Karnaval Mini di Sintang diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan di Kabupaten Sintang. Adik-adik, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengenal bahasa daerah lain adalah melalui lagu. Akibat keragaman bahasa dan suku bangsa, Indonesia memiliki banyak lagu daerah. Berikut beberapa contoh lagu daerah di Indonesia. Adik-adik, coba perhatikan notasi lagu Bubuy Bulan. Kemudian, dengarkan kakak akan sedikit menyanyikan lagu Bubuy Bulan ini. Bubuy bulan sangrai bintang, panon poe bisa sate. Unggal bulan abdi teang, unggal poe oke hade. Situ Ciburu ilokna hese dipanci, nyeredet hate ningali ngeplak caina. Duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing, nyeredet hate ningali sorot socana. Coba adik-adik perhatikan ada berapa nada seluruhnya pada lagu Bubuy Bulan. Pada lagu Bubuy Bulan seluruhnya ada 5 nada. Oleh karena itu, lagu Bubuy Bulan menggunakan tangga nada pentatonis. Pentatonis yaitu tangga nada yang menggunakan 5 nada. Asyik sekali ya adik-adik belajar keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan karena Indonesia memiliki banyak keragaman. Nah, adik-adik juga harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghargai dan saling menghormati. Nah, tadi pembelajaran mengenai keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan meningkatkan sikap saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain ya adik-adik. Sampai jumpa di